Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pengembangan kurikulum. A. Model-model pengembangan kurikulum. Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsep dasar. Dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Di samping itu, ada model yang mempersoalkan keseluruhan proses dan ada pula yang hanya menitik beratkan pandangannya pada mekanisme penyusunan kurikulumnya. Ulasan teoritis demikian dapat pula hanya mengutamakan uraiannya pada segi organisasi kurikulum dan ada pula yang menitik beratkan ulasannya hanya pada hubungan antar pribadi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. 1. The Administrative Lean Staff Model. Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kandiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam metode ini, penjabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. 2. The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok. Yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak mula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personal yang profesional guru saja, tapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Ada 4 prinsip yang mendasari model grassroots, yaitu A. Kurikulum akan bertambah baik jika kemampuan profesional guru bertambah baik. B. Kompetensi guru akan bertambah baik jika guru terlibat secara pribadi di dalam merevisi kurikulum. C. Jika guru terlibat dalam perumusan tujuan yang ingin dicapai, menyelesaikan, mendefinisikan, dan memecahkan masalah, mengevaluasi hasil, maka hasil pengembangan kurikulum akan lebih bermakna. D. Hendaknya di antara guru-guru terjadi kontak langsung sehingga mereka dapat saling memahami dan mencapai satu konsensus tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana. 3. The Demonstration Model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan satu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. 4. Beukem System Model. Sistem yang diformulasikan oleh G.A. Beukem dalam bukunya Kurikulum Teori mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengembalian keputusan pengembangan kurikulum, yaitu A. Menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena itu bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Penentuan arena tersebut sangat mempengaruhi langkah selanjutnya. B. Memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum,
perwakilan kelompok-kelompok profesional dan guru-guru kelas yang terpilih. Semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut dan kelompok masyarakat yang representatif. C. Pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan desain. D. Pelaksanaan kurikulum secara sistematis. E. Evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi. Penggunaan kurikulum dari guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum. 5. Tabbat inverted model dikatakan terbaik karena model ini merupakan cara yang lazim ditempuh secara deduktif, sehingga model ini sifatnya lebih induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktek, secara menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum. 6. Rogers Interpersonal Relation Model. Model berasal dari seorang psikologi, Carl Rogers. Dia berkemuka bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif. Terdapat situasi perubahan kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. 7. The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi, sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. 8. Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri atas 3 varian model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Model analisis tingkah laku memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak, mulai dari yang sederhana sampai pada yang melatih kemampuan anak, mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Model analisis sistem yang mulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus, kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Model berdasarkan komputer mulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. B. Analisis terhadap model-model pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang digunakan untuk menganalisis model-model pengembangan tersebut, yaitu 1. Penekanan pada suatu titik pandangan tertentu. 2. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui model tersebut. 3. Kekurangan-kekurangannya. C. Model pengembangan kurikulum di Indonesia. Ada 2 jenis model pengembangan kurikulum yang telah dan sedang ditempuh di Indonesia, yaitu model yang berorientasi pada tujuan dan model kurikulum berbasis kompetensi.
Model pertama yaitu kurikulum berorientasi pada tujuan telah digunakan di Indonesia sejak lama, yaitu sejak digunakannya kurikulum formal di Indonesia sampai dengan tahun 1994 yang berlaku efektif sampai dengan tahun 2003. Pernyataan yang pertama-tama timbul dalam model ini adalah tujuan-tujuan apakah yang dicapai, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap apakah yang kita harapkan. Dimiliki siswa setelah menyelesaikan kurikulum. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan pokok tersebut, kemudian dirumuskanlah tujuan-tujuan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai, mulai dari tujuan pendidikan nasional sampai dengan tujuan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Mengingat metode ini banyak kelemahan, maka sejak tahun 2004, Indonesia menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Jika dilihat dari konsepnya, maka model kurikulum ini jauh lebih berat dan rumit dibandingkan dengan kurikulum yang berorientasi pada tujuan, karena kompetensi bukan sesuatu yang ingin dicapai, melainkan sesuatu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Implikasinya adalah guru harus menggunakan multistrategi pembelajaran dengan penekanan utama pada keterlibatan peserta didik secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam belajar. Guru harus menggunakan multimedia, sumber belajar, dan lingkungan yang dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Dan guru harus menggunakan model penilaian berbasis kelas dengan berbagai jenis untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik.